Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Mari saudara sekalian, kita mendengarkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tertulis di dalam Al-Quran, surat Yusuf menceritakan tentang Nabi Yusuf yang merupakan anak daripada Nabi Yakub. Parasnya yang tampan membuat saudara-saudaranya menjadi iri, apalagi Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan Nabi Yakub. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Nabi Yakub menyuruh Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Nabi Yakub mengatakan arti mimpi itu adalah bahwa suatu hari Nabi Yusuf akan menjadi orang besar, dan semua anggota keluarga termasuk ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya akan tunduk hormat kepadanya. Akan tetapi, kecemburuan saudara-saudara Yusuf tidak bisa lagi terbendung, hingga mereka membuat rencana untuk melenyapkan Yusuf selama-lamanya dengan dalih mengajaknya pergi mengembala. Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang dan menyampaikan pada Nabi Yakub bahwa Yusuf tewas dimakan serigala. Nabi Yakub sangat berduka karena kehilangan Nabi Yusuf. Ia menangis selama berhari-hari hingga matanya menjadi buta. Sementara itu, Yusuf yang berada di dalam sumur tetap hidup berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian serombongan kafilah yang sedang dalam perjalanan ke Mesir lewat sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air. Namun bukan air yang mereka dapatkan, malah mereka menemukan pemuda tampan dari dalam sumur. Yusuf pun dibawa oleh mereka ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz. Bertahun kemudian, Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang amat tampan, hingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Zulaikha merasa tertarik dan berusaha menggoda Nabi Yusuf. Akan tetapi, Nabi Yusuf bergeming dan tidak meladeni godaan Zulaikha. Hingga akhirnya Zulaikha marah dan memfitnah Yusuf hingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf terus bersabar menjalani hidup di dalam penjara. Kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Suatu hari Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum
yang kering. Sang raja meminta para ahli nujum menafsirkan mimpinya. Namun tak ada seorang pun yang sanggup menafsirkannya. Hingga kemudian seorang budak yang pernah menjadi teman satu sel dengan Nabi Yusuf di penjara mengatakan pada raja bahwa Yusuf pandai menafsirkan mimpi. Raja Mesir meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf pun berkata bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 kali masa subur dan 7 kali masa penceklik. Dan disarankan agar raja menyimpan bahan makanan selama masa subur untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang di kemudian hari. Raja merasa senang dengan tafsiran mimpi tersebut hingga Yusuf dibebaskan dari penjara. Dan ketika tafsir mimpi tersebut menjadi nyata, Nabi Yusuf diberi tugas untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur dan juga distribusi bahan makanan tersebut selama masa paceklik. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya. Namun ternyata mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun melakukan sebuah trik kecil, yakni menyuruh mereka membawa Benyamin, adik bungsunya, jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kisah Nabi Yusuf bertemu saudara-saudaranya setelah sekian lama. Mau tak mau, saudara-saudara Nabi Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meski dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Benyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Yusuf memasukkan sebuah piala emas dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal ini menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang ke kampung halaman. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kehilangan Yusuf belum hilang. Ditambah lagi Benyamin yang ditahan di ibu kota Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Benyamin dibebaskan, karena tak tega melihat ayah mereka yang terus-terusan bersedih. Mendengar hal tersebut, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub ke ibu kota. Saat bertemu lagi dengan sang ayah, Yusuf tak mampu menahan diri. Dia mengatakan siapa dia sebenarnya dan mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk tinggal bersama di ibu kota. Mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia bersama. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.